Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya akan bicara tentang Habib Rizik. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik akan dikirim ke Nusa Kambangan atau tidak? Menurut saya kemungkinan besar di kepala para penguasa atau para orang-orang yang memiliki satu power yang sekarang full, ya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Seluruh oposisi sudah dikerangkeng. Maka kemungkinan besar Habib Rizik itu bisa dikirim ke Nusa Kambangan dan tidak ada yang bisa menghalangi. Yang kedua, sebelum dikirim ke Nusa Kambangan tentu akan dikirim ke Gunung Sindur. Di sini 15 menit atau 30 menit dari tempat saya duduk ini, Gunung Sindur. Dan kemungkinan yang menjenguk Habib Rizik akan menyambung menjadi satu dari seluruh Indonesia, dan itu akan menyulitkan para aparat, dan kemudian sengaja itu dibiarkan sehingga ketika sampai pada titik tertentu ada alasan yang cukup meyakinkan untuk masyarakat bahwa yang menjenguk itu, yang protes itu di Gunung Sindur, minta Habib Rizik dibebaskan, polanya akan sama seperti Habib Bahar. Karena alasan kerumunan, alasan bikin keonaran, maka dikirim ke Nusa Kambangan. Itu sudah bisa diduga, nggak mungkin akan ditaruh di Cipinang atau di Makobrimob seperti gaya dulu memperlakukan Ahok. Ahok ditaruh di Makobrimob karena untuk keselamatan jiwanya. Kalau ditaruh di Cipinang, dia langsung sebagai penista agama saat itu, tentu dia akan langsung mati di dalam penjara, mati di Cipinang. Tapi Habib Rizik nggak mungkin, dia di penjara akan menjadi seorang kiai, seorang muallim, akan menjadi seorang guru, akan menjadi seorang yang membangun, mengubah, melakukan transformasi, ya. Penjara menjadi pondok pesantren yang justru mengukuhkan akar-akar keislaman para penghuni penjara. Jadi kemungkinan dia akan diletakkan di satu tempat di Nusa Kambangan. Jadi kemungkinan akan dikirim ke Nusa Kambangan untuk apa? Untuk memberikan shock terapi terhadap pejuang-pejuang dakwah yang lain, karena pemerintah akan memperlihatkan dirinya berkuasa sepenuh-penuhnya, dan apalagi parlemen itu 70% dikuasai oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, suaranya maksud. Jadi ini satu cara yang mungkin biasanya dalam sejarah kekuasaan akan diperlihatkan sampai ke puncak-puncaknya. Maksudnya kezaliman itu akan diberikan sampai ke puncaknya untuk memberikan satu rasa takut, sehingga masyarakat tidak lagi mengganggu proses-proses penyelenggaraan kekuasaan dengan cara yang mereka inginkan tanpa ada kontrol. Karena parlemen pun sudah dijinakkan, 70% suara di parlemen sudah mayoritas, dan suara-suara yang tersisa tinggal PKS dan Demokrat ataupun mungkin yang lain, ya, dan itu sudah tidak terlalu signifikan. Setiap undang-undang, setiap regulasi akan mulus sesuai dengan keinginan yang memesan atau yang menginginkan undang-undang itu seperti apa yang mereka inginkan. Jadi apakah pertanyaannya, apakah Habib Rizik akan di Nusa Kambangan? Iya, tetapi kalau betul-betul dikirim ke Nusa Kambangan, maka akan menyatukan, mengkonsolidasikan semua oposisi yang terserak menjadi menggumpal, dan akan memberikan satu titik tertentu, sehingga titik tertentu itu mendapat serangan yang sangat fokus dari para oposisi atau dari para civil society. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamia, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri
husul alal maklumat kadzibah. Kita mendapat informasi yang bohong, bahkan mereka bilang zubala itu sampah, ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini, saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C, ya ikhwan, tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulihal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul Anda ini punya kasus hukum? Ada 2 kasus hukum, satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3, silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai, kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai, ya kawan. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara, punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya, saudara. Nah, terakhir mereka bilang, katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang, enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia? Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah, kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan, ya ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang.